Olimpiade Paris 2024, Imane Khelif, seorang petinju dari Aljazair, melontarkan tonjokan terhadap Angela Carini dari Italia. Carini bilang bahwa dia tidak pernah merasakan tonjokan semaut itu dalam karir boxingnya. So what's the big deal? Ini kan namanya lagi tanding. Well, masalahnya banyak yang menuduh bahwa Imane Khelif adalah seorang transgender. Orang yang lahir sebagai pria, tapi malah tandingnya di kelas wanita. Ini tentu saja kalau benar tidak adil dan heboh banget sampai orang-orang kayak Elon Musk sama J.K. Rowling ikut nimbrung bilang bahwa ini nggak benar. Ada alasan kenapa dunia olahraga cowok dan cewek, pria dan wanita biasanya dipisah karena pada umumnya kemampuannya memang berbeda. Nah, tapi apakah emang benar si Imane Khelif itu transgender? Isu ini tuh pertama muncul di tahun 2023 saat Imane Khelif didiskualifikasi dari IBA atau International Boxing Association. Awalnya disebut karena si Imane memiliki jumlah testosteron yang agak lebih tinggi daripada standar normal untuk wanita. Testosteron adalah hormon yang memiliki peran secara langsung dalam performa dan pembentukan otot. Tapi lalu statement itu diubah. Tadinya dibilang testosteron dia lebih tinggi, diubah jadi dibilang bahwa dia memiliki kromosom XY sama dengan pria. And this is where all the controversy started. Mau nggak mau kita harus belajar sedikit biologi, oke? Ini kita ngomongin sex chromosomes, dan pria pada umumnya memiliki XY chromosomes dan wanita memiliki XX chromosome. Dan kita juga harus ngebahas disorders of sexual development. Contohnya kalau di bahasa Indo yang terkenal, ada orang yang kadang-kadang memiliki kelamin ganda, dan ini keturunan. Gue pengen ngejelasin bahwa misalnya orang emang ternyata benar punya kromosom XY, itu bukan berarti dia akan memiliki keunggulan sebagai pria kalau lagi tanding. Belum tentu. Contoh, kita bisa ngebahas salah satu contoh DSD, Disorders of Sexual Development, yaitu AIS, atau Androgen Insensitivity Syndrome. Kondisi di mana badan kita itu tidak bisa memproses hormon-hormon seperti testosteron. Jadi bayangin ada orang yang lahir, dia memiliki kromosom XY, jadi harusnya dia pria. Tapi karena dia memiliki kondisi AIS, Androgen Insensitivity Syndrome, badan dia tidak bisa memproses testosteron, dan saat lahir, walaupun dia memiliki kromosom pria, jenis kelaminnya wanita. Anak-anak ini biasanya dibesarkan sebagai wanita walaupun memiliki kromosom XY. Contoh lain, Swyer Syndrome. Biasanya dia memiliki kromosom XY, jadi harusnya cowok, memiliki fitur-fitur wanita, tetapi biasanya tidak bisa punya anak. Swyer Syndrome dan AIS adalah contoh di mana ini adalah keturunan. Ini bukan pilihannya mereka. Misalnya kita baca berita-berita tentang Imane Khelif, dan kita ngeliat komentar-komentar orang yang menurut gue ini agak jahat sih ngomongnya. Seringkali itu semuanya nuduh, "Woi, lu tuh cowok ngapain tanding di kelas cewek? Dasar memalukan." It's not that simple. Orang kalau dengar kata transgender mungkin salah kaprah, mikirnya dia itu cowok yang berubah jadi cewek atau sebaliknya. Balik lagi ke Imane Khelif dari Aljazair, dia lahir sebagai wanita, dibesarkan sebagai wanita. To the best of my knowledge, dia nggak pernah hormone therapy, tidak pernah identify sebagai transgender atau intersex atau sebagai pria. Dia merasa bahwa dia adalah wanita. Dan butuh diingat, dia berasal dari negara Aljazair. Negara di mana kalau misalnya ada orang yang mau transisi dari cowok ke cewek atau sebaliknya, itu dilarang. Sampai detik ini, belum ada bukti konkret yang benar-benar nunjukin kalau dia itu transgender atau memiliki kromosom XY. Bahkan si Imane-nya sendiri juga cerita bahwa dari kecil dia sering dimarahin sama bokapnya. "Lu tuh cewek, tapi kok mainnya tinju sih?" Butuh disadari juga kalau International Olympics Committee juga sudah melakukan tes. Dan dari 3 bulan sebelum Imane tanding, jumlah level testosteronnya normal. Nah, tapi tunggu bentar. Gue juga sebenarnya agak bingung dengan ini semua. Kan ada yang nuduh kalau misalnya dia itu memiliki XY kromosom, itu asal-usulnya dari mana? Awalnya gue emang cuma pengen ngomongin biologinya doang ya. Semoga tadi gue ngomongin biologi udah jelas bahwa nggak semua kondisi XY kromosom itu berarti dia 100% pria. It's not that simple, dan kalau misalnya orang punya XY kromosom pun bukan berarti dia akan memiliki keunggulan saat tanding. Balik ke yang tadi gue bahas, yang ngetest dan bilang bahwa Imane memiliki XY kromosom adalah IBA, International Boxing Association. Sebuah organisasi yang pada saat ini sudah di-ban, dilarang oleh IOC, Olimpiade, karena mereka itu terbukti atau diduga melakukan banyak korupsi, match fixing, pokoknya ada masalah dengan integritas mereka. Mungkin gue salah, dan kalau gue salah tolong berikan info di komen, because I would love to read it. Tapi setahu gue sampai detik ini, IBA masih belum bisa memberikan bukti tes yang mereka lakukan.
Gue percaya kalau olahraga itu harus adil. Misalnya beneran ada cowok yang tanding di kelas wanita, ya itu tentu sangat tidak adil dan harus dilarang. Tapi dalam kasus ini belum tentu si Imane itu adalah seorang transgender. Selain itu, misalnya beneran dia punya kromosom X ya, itu bukan berarti dia memiliki keunggulan saat lagi tanding secara fisik juga. Belum tentu. Kontroversi ini nggak bisa disimplify dan dibilang kayak Imane adalah seorang pria yang menyamar jadi wanita lalu tanding di kelas wanita. Karena itu tidak benar. Tujuan gue bikin video ini lebih untuk edukasi. Gue nggak ngerasa kalau gue ini berwenang untuk ngomong apakah harusnya si Imane boleh tanding atau enggak. Itu memang adalah tugas organisasi yang membuat sistem agar semuanya bisa tanding dengan adil. Dan gue percaya dengan edukasi, fact-checking yang lebih benar, kita semua bakal bisa membuat opini yang lebih educated. Finally, gue tuh paling gak suka apapun yang negatif. So I would like to close this video dengan statement dari si Karini sendiri yang kalah. I wish her to carry on until the end and that she can be happy. I am someone who doesn't judge anyone. I am not here to give judgments. Lalu terakhir, butuh disadari bahwa si Iman ini udah tanding lumayan lama di dunia boxing. Dan pada tahun 2022 dia itu kalah di final. Kalah oleh Amy Broadhurst, seorang wanita. Dan karena kontroversi ini semua, jadi banyak orang yang nanya-nanyain si Amy. And here's what she has to say. I have a lot of people texting me over Imane Khalif. Personally, I don't think she has done anything to cheat. I think it's the way she was born, and that's out of her control. The fact that she has been beaten by 9 females before says it all. I think itu juga informasi yang penting. Kalau kita melihat statistik tanding Imane Khalif, dia bukan orang yang nggak pernah kalah. Dia kalah 9 kali dalam karirnya.